kita lanjutkan acara selanjutnya, sambutan oleh Ketua HIMSI Wilayah Sumatera Barat. Kepada Bapak Zera Mendoza, MC Psikolog, dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ya ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan kesehatannya kita kembali diberi kesempatan untuk hadir dalam ruangan virtual kita pada hari ini dalam rangka pengukuhan pengurus APIS wilayah perwakilan Sumbar dan workshop. Dan mudah-mudahan ruangan virtual kita pada hari ini menjadi majelis ilmu yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan kompetensi kita dalam melayani perintah-perintah Sang Pencipta nantinya. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada roh junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Dewan Pakar Pimpinan Pusat Asosiasi Psikologi Islam HIMSI, yang terhormat Dewan Penasehat API Asosiasi Psikologi Islam Perwakilan Sumbar, yang terhormat para ketua API wilayah yang berkesempatan hadir dalam ruangan virtual kita ini, yang terhormat Ketua API wilayah Sumbar yang insya Allah sebentar lagi akan dikukuhkan, yang terhormat Dekan Fakultas Psikologi UPI, YPTK Padang, UNP, UIN Imam Bonjol, Yayan Batu Sangkar, yang terhormat para ketua Asosiasi Psikologi, Asosiasi dan Ikatan Psikologi yang ada di wilayah Sumbar, ada Ketua IPK, Ketua APSIPOR, dan Ketua APIO yang hadir pada kesempatan ini. Ya, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Himpunan Psikologi Indonesia, nomor pasal 9 anggaran dasar dan pasal 34 anggaran rumah tangga, bahwa asosiasi dan ikatan itu adalah merupakan bagian dari penyelenggara organisasi. Karena dalam organisasi kita, dalam rumah besar kita yang bernama HIMSI, penyelenggara organisasi itu ada bermacam-macam, mulai dari majelis psikologi pusat, majelis psikologi wilayah, pengurus pusat, pengurus wilayah, dan termasuk diantaranya adalah asosiasi dan ikatan. Dan tentunya asosiasi dan ikatan merupakan penyelenggara organisasi yang mewadahi anggota HIMSI dalam hal pengembangan ilmu dan kompetensi psikologi seminar. Artinya apa? Dalam hal ini tentunya HIMSI pusat, HIMSI wilayah terus mendorong, terus memfasilitasi, terus mendukung agar asosiasi dan ikatan yang berada di bawah naungan HIMSI ini terus melakukan kegiatan-kegiatannya dalam rangka pengembangan ilmu dan kompetensi dalam bidang psikologi itu sendiri. Dan tentunya pada gilirannya semakin banyak asosiasi dan ikatan berkegiatan, semakin banyak asosiasi dan ikatan menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat dan bangsa ini, pada giliran nanti akan membesarkan rumah besar kita semua yang bernama HIMSI itu sendiri. Karena apa? Karena dalam pasal 65 anggaran rumah tangga HIMSI, bahwasanya antara asosiasi dan ikatan itu mempunyai hubungan yang koordinatif dan saling terintegrasi dalam rumah besar yang bernama HIMSI. Dan pada kesempatan ini, tentunya HIMSI Sumbar dari awal selalu mendorong terbentuknya asosiasi dan ikatan di wilayah HIMSI Sumbar. Dan terima kasih kepada Bapak Mardini yang telah mau menahkodai berjalannya asosiasi dan ikatan API di wilayah HIMSI Sumbar.
sehingga pada nantinya kita bisa saling bekerja sama, saling berintegrasi, saling bersinergi dalam memajukan profesi psikologi itu sendiri dalam rumah besar kita bersama, yaitu HIMSI itu sendiri. Dan juga terima kasih kepada para Dewan Pakar dan Dewan Penasihat API Sumbar dan penasihat API yang dari awal setahu saya selalu memandu, selalu mendukung, selalu membimbing, sehingga terbentuknya Asosiasi Psikologi Islam di wilayah Sumbar itu sendiri. Dan maaf tadi kelupaan juga yang terhormat Bapak narasumber kita yang insya Allah sudah berhadir pada hari ini. Terima kasih Bapak telah berkenan membagikan ilmunya di wilayah HIMSI Sumbar, tapi pada kenyataannya itu yang hadir hampir dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bermanfaat. Dan Bapak Ibu yang terhormat, kedepannya kita berharap akan semakin banyak asosiasi dan ikatan yang ada di Sumbar, karena sekarang dengan adanya API itu baru 4, yaitu Ikatan Psikologi Klinis, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi, dan sekarang terbentuk Asosiasi Psikologi Islam, yang insya Allah sedang berproses saat ini adalah Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia. Dan tentunya mari kita bersama-sama bekerjasama, mari bersama-sama kita berkolaborasi dalam memajukan kompetensi dan keilmuan kita masing-masing, dan yuk kita sama-sama besarkan psikologi, kita besarkan HIMSI. Akhir kalam, selamat bertugas kepada pengurus yang baru. Dan saya yakin niatan yang mulia yang tertuang di dalam lagu Mars tadi. Oh ya, Mars tadi sebagai informasi Bapak Ibu itu juga lahirnya dari API Sumbar ya Pak Madeni ya. Dan tentunya kita berharap ini menjadi Mars API secara nasional. Dan semoga kedepannya semakin bermanfaat bagi bangsa. Karena sepertinya hari ini, hari Sabtu ini, lagi musim pantun. Dan saya tidak, tapi saya coba-coba untuk mengarang sebuah pantun. Petiklah kelapa dengan dipanjat. Oh bukan. Ke pantai Padang janganlah menawar. Petik kelapa dengan dipanjat. Selamat terbentuknya API Sumbar, berkarya untuk bangsa dan menabung untuk akhirat. Selamat kepada pengurus, selamat berworkshop. Terima kasih atas dukungannya semua, dan tetap kita bekerja sama, bersinergi, berintegrasi, berkarya untuk bangsa. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena Pak Zera tadi menutupnya dengan pantun, saya dadakan bikin pantun lagi deh. Terima kasih kepada Bapak Ketua HIMSI Wilayah Sumatera Barat, Bapak Zera Mendoza MC Psikolog. Saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke pasaraya, jangan lupa beli rambutan. Terima kasih kepada Pak Zera sudah berkenan hadir dan memberikan sambutan. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan. Terima kasih Pak Ketua. Sama-sama. Terima kasih Bu Widya dan semuanya. Sama-sama Pak, terima kasih. Ini bersama kita sampai akhir ya Pak? Insya Allah. Insya Allah, oke. Kita masuk ke acara inti, acara selanjutnya, yaitu pembacaan SK pengurus oleh Ibu Dr. Lilim Halimah, Ibu Sekjen PPAPI. Kepada Ibu Sekjen, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik ya. Bagus, jauh Bu, ya. Baik. Terima kasih kepada Ibu pengatur acara, juga yang saya hormati seluruh Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Izinkan saya untuk membacakan surat keputusan yang sudah diterbitkan untuk pengurus Asosiasi Psikologi Islam Wilayah Sumatera Barat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 006 / SK
PP PPAPI strip HIMSI /10/2020 tentang pengesahan pengurus wilayah Asosiasi Psikologi Islam dalam kurung API Sumatera Barat periode 2020-2024. Menimbang, API adalah organisasi yang menghimpun psikolog ilmuwan psikologi dan peminat psikologi Islam di Indonesia yang bersifat mandiri dan dijiwai semangat rahmatan lil alamin. API berperan sebagai asosiasi psikologi yang berusaha mengembangkan dan memajukan psikologi Islam, baik sebagai ilmu maupun sebagai profesi. Mengingat Anggaran Dasar Asosiasi Psikologi Islam, API, Bab 2, Pasal 5 dan Pasal 6, tentang maksud dan tujuan dan kegiatan. Anggaran Dasar Asosiasi Psikologi Islam, API, Bab 5, Pasal 9, tentang penyelenggara organisasi. Anggaran Dasar Asosiasi Psikologi Islam, API, Bab 6, Pasal 10, tentang pengambilan keputusan. Anggaran Dasar Asosiasi Psikologi Islam, API, Bab 7, Pasal 11, tentang tata hubungan antar penyelenggara organisasi. Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Psikologi Islam, API, Bab 1, Pasal 3, tentang kedudukan dan pendirian API wilayah. Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Psikologi Islam, API, Bab 4, Pasal 24, 25, 26, dan 27, tentang tugas dan wewenang pengurus API wilayah. Surat Keputusan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia HIMSI nomor 015/SK/PP strip HIMSI /6/2020 tentang pengesahan pengurus Asosiasi Psikologi Islam API periode 2020-2024. Memperhatikan 1. Permohonan pengesahan pengurus wilayah Asosiasi Psikologi Islam API Sumatera Barat nomor 001/API strip HIMSI /Sumbar /10/2020. 2. Rekomendasi hasil musyawarah kerja pengurus pusat Asosiasi Psikologi Islam API pada tanggal 5 Agustus 2020. Memutuskan pengesahan pengurus wilayah Asosiasi Psikologi Islam dalam kurung API Sumatera Barat periode 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan hingga tanggal 25 Oktober 2024. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Bandung, 25 Oktober 2020, Pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Islam, Dr. Agus Abdurrahman, MSc, Psikolog, Ketua Umum. Lampiran, susunan pengurus wilayah Asosiasi Psikologi Islam dalam kurung API Sumatera Barat periode 2020-2024, Dewan Penasehat 1. Dr. Irawan Prayitno MSc Psikolog. 2. Profesor Dr. Yadi AM LC MAG. 3. Profesor Dr. Edi Safri. 4. Dr. Murisal SAG MPD. Pengurus inti Ketua Mardeni MC Psikolog. Sekretaris Rena Kinara Arlotas MC Psikolog. Bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan keilmuan dan keprofesian, Koordinator Emma Krisnawati MC Psikolog, anggota 1 Dr. Randa Eva Yumilawati Psikolog, 2 Miftahul Hayati MC Psikolog. Bidang pengembangan organisasi dan lembaga, Koordinator Neni Andriani MC Psikolog, anggota 1 Sri Hartati MC Psikolog, 2 Gita Sandra Alfian MC Psikolog. Bidang Humas dan Pengabdian Masyarakat, Koordinator Andika Anggawira MC Psikolog, anggota Hafiz MC Psikolog, 2 Sri Wahyuni MC Psikolog. Bidang Penelitian dan Publikasi Ilmiah, Koordinator Widya Sri Ardias MC Psikolog, anggota 1 Nurmina FC Psikolog, 2 Masnida Khairat SPCI MA.
Demikian surat keputusan untuk kepengurusan wilayah Asosiasi Psikologi Islam Sumatera Barat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Dr. Lilim Halimah. Semoga pengurus API Sumbar terpilih periode 2020-2024 bisa melaksanakan amanahnya dengan baik, menebar manfaat untuk kesejahteraan umat. Acara selanjutnya, pembacaan sumpah yang dipimpin oleh Bapak Dr. Agus Abdurrahman, MC Psikolog, oleh semua pengurus. Kepada Bapak, dipersilahkan. Ya, terima kasih Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sekarang ini saya selaku Ketua Asosiasi Psikologi Islam Himpunan Psikologi Pusat akan melantik saudara-saudara pengurus wilayah API HIMSI Sumatera Barat periode 2020-2024 sekaligus juga nanti akan mengambil sumpah. Jadi yang pertama akan ada pelantikan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata pelantikan pengurus wilayah API HIMSI Sumatera Barat periode 2020-2024. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan atas segala taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Sabtu tanggal 21 November 2020, saya Ketua Asosiasi Psikologi Islam Himpunan Psikologi Dr. Agus Abdurrahman, MPC Psikolog, dengan resmi melantik saudara-saudara yang namanya tercantum pada surat keputusan API HIMSI nomor 006/SK/PP/API HIMSI /10/2020 tanggal 25 Oktober 2020 sebagai pengurus wilayah API HIMSI Sumatera Barat periode 2020-2024. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab dan yang dibebankan kepada saudara semuanya. Berikutnya akan ada pengambilan sumpah. Sebelum pengambilan sumpah dilakukan, nanti untuk untuk mengikuti apa yang saya sampaikan cukup oleh ketuanya saja. Jadi mohon kepada Bapak Mardeni, MPC Psikolog, untuk meng-unmute ya Zoom-nya, terus mengikuti apa nanti yang saya katakan. Baik. Siapa, Deni? Siapa? Ya. Sebelum dilantik, saya ingin bertanya apakah saudara semua bersedia untuk diambil sumpah? Sedia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan penuh kesadaran, Dengan penuh kesadaran, demi Allah saya bersumpah. demi Allah saya bersumpah. 1. 1. Bahwa saya Bahwa saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi tanggung jawab saya sebagai pengurus wilayah API HIMSI Sumatera Barat. 2. Bahwa saya akan mengedepankan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. 3. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moral Islam serta akan senantiasa menjaga nama baik organisasi. Alhamdulillah, pelantikan dan pengambilan sumpah sudah dilakukan. Dengan demikian, pengurus API HIMSI Sumatera Barat
sudah sah menjadi pengurus, dan tentu kami dari API HIMSI Pusat berdoa mudah-mudahan saudara semuanya bisa melaksanakan tugas dengan baik dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan keberkahan. Itu mungkin dari kami, ya, pelantikan dan pengambilan sumpah sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Acara selanjutnya, sambutan oleh Ketua API Pusat. Kembali forum kita serahkan kepada Bapak Dr. Agus Abdurrahman MC Psikolog. Dipersilakan. Terima kasih, Mbak Widya. Yang saya hormati Dewan Pakar API HIMSI Pusat, Bapak Ketua Dewan Pakar Profesor Dr. Haji Abdul Mujib, kebetulan izin tidak bisa hadir pada kesempatan sekarang ini. Mohon maaf, katanya ada agenda lain yang waktunya kebetulan bersamaan. Alhamdulillah pada kesempatan sekarang ini hadir Wakil Ketua Dewan Pakar API Pusat, insya Allah Profesor Dr. Haji Puan Nasori. Mohon doanya dari semuanya. Tadi saya udah lihat ada tampil di Zoom meeting ini. Yang saya hormati juga para jajaran pimpinan pusat API HIMSI, ada Bu Sekjen, ada Mas Basti, dan lain sebagainya. Yang saya hormati Dewan Penasihat API Sumbar, ini yang teristimewa, alhamdulillah pada kesempatan sekarang ini hadir Gubernur Sumatera Barat, yang kebetulan juga beliau adalah seorang psikolog, Profesor Dr. Irwan Prajitno, MS Master of Science, psikolog. Juga ada Profesor Dr. Rusdi AMLC MAG, ada Profesor Dr. Edi Sapri, dan juga ada Dr. Murisal SAG MAG, ya. Kebetulan ini Pak Murisal ini teman baik nih, sering ketemu. Yang saya hormati juga seluruh jajaran pengurus API HIMSI wilayah Sumatera Barat yang barusan sudah dilantik, yang dikomandoi oleh Bapak Mardeni MC Psikolog MPD. Berikutnya yang saya hormati tadi yang memberikan sambutan Bapak Ketua HIMSI Sumatera Barat, Bapak Zera Mendoza, juga narasumber workshop nanti yang akan dilaksanakan. Tidak lupa juga para ketua API wilayah, saya lihat juga hadir dari berbagai wilayah, ada dari Kalimantan, ada Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Sumut dan lain sebagainya. Juga para dekan tadi juga disebutkan ada yang hadir, mohon maaf tidak bisa disebutkan secara eksplisit nama-namanya. Juga yang terhormat ketua asosiasi dan ikatan yang ada di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa huwal ladzi yusawwirukum bil arhami kaifa yasha wa yukhrijukum min butuni ummahatikum la ya'lamuna illa qalila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat kepada pengurus wilayah API HIMSI Sumatera Barat yang barusan sudah dilantik dan diambil sumpahnya. Sekali lagi saya berdoa mudah-mudahan dengan dilantiknya saudara-saudara semuanya bisa menjalankan tugas dan amanah. Ini tentu tugas dan amanah yang tidak tidak ringan gitu. Apalagi tadi dimulai dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan dilantiknya API HIMSI wilayah Sumatera Barat, maka secara jumlah API HIMSI wilayah itu sudah ada 9. Ya, sudah ada 9, dan mudah-mudahan ke depan juga ada pelantikan untuk API HIMSI wilayah Jawa Tengah dan juga Aceh. Ya. Jadi insya Allah ada 11 bahkan 12 mungkin nanti dengan Yogyakarta. Dengan demikian
segera menyusul Kalimantan Barat, Pak Ketua. Kalimantan Barat. Jadi ada sekitar Iya. 12. Jadi mudah-mudahan Iya. nanti APHIMSI bukan hanya bergerak di pusat tapi juga di wilayah, dan saya meyakini bahwa pergerakan yang paling utama sebetulnya adalah di wilayah. Wilayah akan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa di dalam menggenapi ya program-program API pusat, baik dalam kerangka penguatan organisasi, dalam kerangka penguatan keilmuan yang merupakan core bisnis kita, dan juga penguatan SDM, baik di dosen ataupun di mahasiswa. Hadirin semuanya yang saya hormati, APHIMSI pusat memiliki itikat, memiliki keinginan untuk yang pertama memperkuat organisasi kita. Karena organisasi kita adalah sebagai jembatan, sebagai alat untuk mengembangkan psikologi Islam. Psikologi Islam tentu tidak boleh hanya berkembang di satu wilayah, ya, tapi juga berkembang di seluruh Indonesia. Bahkan kita bisa bersaing, berkompetisi, bahkan berkolaborasi dengan pengembangan psikologi Islam yang ada di luar negeri, di Malaysia, di Qatar, di Rusia, di Amerika, dan lain sebagainya. Dengan demikian, ini menjadi sangat strategis dan visioner. Kita membuka dan mendorong dibukanya APHIMSI di wilayah. Pak Mas Basti sebagai wakil ketua dalam bidang organisasi sudah diskusi dengan kami, bukan hanya pembukaan wilayah baru nanti yang menjadi agenda, tetapi bagaimana kita juga pembukaan wilayah-wilayah tersebut dibarengi dengan aktivitas-aktivitas yang banyak terkait dengan pengembangan keilmuan, dengan penguatan organisasi dan pengembangan SDM yang ada di wilayah-wilayah. Insya Allah agenda berikutnya selain pelantikan, ya, wilayah-wilayah juga akan mencoba berusaha mengaktifkan wilayah-wilayah yang kira-kira belum banyak berkegiatan. Alhamdulillah, hadirin semuanya yang saya hormati, seperti kita tahu bersama, di Sulawesi Selatan, ya, terus kemudian di Jawa Timur sudah ada banyak kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti oleh kita semuanya. Dengan demikian, masyarakat nanti akan semakin sadar, masyarakat akan semakin kenal bahwa di Indonesia ini ada yang disebut dengan psikologi Islam. Karena tidak kenal maka tidak sayang, orang yang tadinya mungkin antipati, sentimen terhadap psikologi Islam, boleh jadi itu karena tidak kenal saja. Dengan kenal, ya, dikarenakan ada berbagai macam kegiatan, mudah-mudahan nanti orang semakin banyak yang tertarik dan kemudian menyempurnakan, ya, kegiatan aktivitas kita di dalam mengembangkan psikologi Islam. Saya punya harapan besar kepada kawan-kawan di Sumatera Barat, ya, apalagi tadi didukung oleh gubernurnya, ya, yang kebetulan dia psikolog dan kebetulan dekat juga dengan Pak Ketua nih, Pak Mardani, MC Psikolog MPD. Itu akan sangat luar biasa gerakannya, apalagi nanti bulan April akan Purna Bakti, sehingga konsentrasi fokusnya sebagian mungkin akan juga dipakai untuk mengembangkan psikologi Islam. Jadi saya berharap banyak akan kontribusi APHIMSI wilayah Sumatera Barat di dalam mendorong pengembangan psikologi Islam. Memang kita tidak boleh melupakan, ya. Jadi APHIMSI bukan hanya sebagai organisasi. Ya, kita sekarang mengembangkan wilayah, ada wilayah-wilayah yang sudah dilantik. Kita juga ingin nantinya memperkuat organisasi API dengan misalnya memperkuat identitas simbolik kita. Tadi kita sudah dengarkan sama-sama Mars API, ya. Saya sekarang lagi mengupayakan himne API. Ya, mudah-mudahan juga nanti dibantu sama Pak Mas Basti, wilayah-wilayah, mudah-mudahan kita bisa membuat himne API sebagai identitas kita, sebagai organisasi. Mungkin kita juga nanti harus mengupayakan semacam uniform, ya, uniform dari API, baik API pusat maupun API wilayah, sehingga organisasi kita menjadi semakin kuat, termasuk aturan organisasi, sistem keanggotaan, semuanya harus diatur sedemikian rupa, karena yang namanya organisasi, ya,
mumpung kita belum besar. Karena kalau udah besar, biasanya semakin besar, anginnya akan semakin besar pula. Mumpung masih kecil, kan kayak gitu ya, maka mari kita sama-sama mengatur diri kita sendiri dengan aturan-aturan yang jelas, gitu ya. Kalau udah aturan, mari kita mentaati aturan itu dengan sebaik-baiknya, gitu. Biasanya kalau sudah berkembang dan lain sebagainya, hambatan, ya, gangguan, itu biasanya juga akan semakin besar. Jadi kita jangan lupa, jadi jangan terlena juga dengan penguatan organisasi, ya, tapi kita juga harus fokus kepada penguatan keilmuan. Penguatan keilmuan menjadi sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Karena eksistensi API sebetulnya adalah pengembangan keilmuan psikologi Islam. Jadi pengembangan keilmuan, baik dalam bentuk penelitian, seminar, kajian, konferensi, publikasi mengenai psikologi Islam, harus menjadi ruh dari kawan-kawan semuanya, dari pusat maupun wilayah. Semuanya harus menjadi mengembangkan psikologi Islam. Tentu disesuaikan dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing wilayah gitu. Kemarin ada kegiatan bagus kan di Jawa Timur, ya. Ada semacam pelatihan, ya, mengenai dasar-dasar psikologi Islam. Berseri, itu saya pikir luar biasa, bisa jadi model juga bagi API-API yang lainnya, sehingga dengan demikian penguatan keilmuan akhirnya akan berdampak pada penguatan SDM. Dosen-dosen kita akan menjadi sangat mumpuni di dalam menjelaskan apa sebetulnya psikologi Islam itu. Bedanya apa antara psikologi Islam dengan psikologi modern atau psikologi mainstream? Saya sering kali ditanya, karena tahu saya di Asosiasi Psikologi Islam, ada banyak yang berminat sebetulnya ke pengembangan psikologi Islam, tapi mereka bingung. Buku apa yang harus saya baca? Ya, buku yang mana yang kira-kira cukup mewakili? Karena kalau coba di browsing di Google Search Engine, buku-buku yang berjudulkan psikologi Islam itu banyak. Ya, judulnya psikologi Islam, tapi isinya beragam itu. Jadi memang ini harus menjadi pikiran kita bersama. Bagaimana kita membuat satu buku yang bisa memberikan banyak hal, ya, pengetahuan dasar kepada orang-orang yang kira-kira berminat mengembangkan psikologi Islam. Saya merasa maklum dan saya merasa wajar kalau di Indonesia ini banyak orang yang akan tertarik dalam pengembangan psikologi Islam. Kenapa? Karena Islam kan sebagai agama, ya. Kita dituntut oleh agama harus berislam secara kafah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Bukan hanya di dalam beribadah, ya, baik yang mahdoh ataupun ghair mahdoh, tetapi juga di dalam berilmu. Nah, bagi seorang muslim yang ingin mencoba untuk taat dan berislam secara kafah, itu tidak terhindarkan untuk kemudian juga belajar ilmu yang kira-kira relevan dengan nilai-nilai yang diyakininya. Oleh karena itu, menjadi tantangan bagi kita, ya, bukan hanya di dalam bagaimana kita menggali, mengeksplorasi dan mengembangkan psikologi Islam, tetapi juga mensosialisasikannya kepada halayak gitu. Sehingga masyarakat yang ada di Indonesia, ya, baik yang ada di perguruan tinggi yang berlabelkan Islam ataupun umum, mereka menjadi kenal, gitu. Mereka menjadi paham, mereka menjadi memahami apa latar belakang psikologi Islam itu didirikan. Terus kemudian bagaimana psikologi Islam itu bentuknya, ya, bedanya apa dengan psikologi yang lain gitu. Ini adalah tantangan kita bersama yang harus kita jawab tentunya. Ya, saya tentu menaruh harapan yang sangat besar kepada kawan-kawan di Sumatera Barat. Saya tahu Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang nilai-nilai keagamannya sangat lekat gitu. Mudah-mudahan dengan demikian juga memiliki kontribusi yang sangat luar biasa dalam pengembangan psikologi Islam. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses kepada kawan-kawan pengurus APMC wilayah Sumatera Barat. Mudah-mudahan semuanya bisa dijalani dengan sukses dan barokah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ketua API Pusat, Bapak Dr. Agus
Abdurrahman MC Psikolog. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa sama-sama kita laksanakan. Sebelum saya melanjutkan acara, mohon izin saya menyapa dulu, ada bersama kita dari tadi, belum sempat disapa, Profesor Hana Jumhana Bastaman MC. Terima kasih. Ya, assalamualaikum untuk ayahanda kami, Prof. Pak Hana Jumhana Bastaman. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir bersama hari ini. Dan juga kepada Bapak Haji Fuad Nasori, MC MAG Psikolog. Dari jam 7 sudah sit-in bersama kita bersama ya, daripada panitia. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Dan kepada Bapak dan Ibu undangan yang tidak bisa kami sapa satu persatu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Luar Acara biasa. selanjutnya, sambutan dari Ketua Wilayah Sumatera Barat terpilih tahun 2020-2024 kepada Bapak Mardeni MC Psikolog, dipersilahkan. Terima kasih Bu Wid. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Penasihat Pusat Asosiasi Psikologi Islam, Bapak Ibu Dewan Pakar API Pusat. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Islam beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu para penggagas dan pendiri Asosiasi Psikologi Islam Indonesia. Yang terhormat Bapak Hana Jumhana Bastaman yang sudah berkenan untuk bergabung bersama kita di pagi hari ini. Bapak Jamaluddin Ancok, yang terhormat juga Pak Fuad Nasori yang sejak jam 7, bahkan beliau lebih dulu dari saya hadirnya. Terima kasih Mas. Yang terhormat juga Bapak Profesor Subandi, yang terhormat Profesor Abdul Mujib. Yang saya hormati Bapak Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Barat, Bapak-Bapak Dewan Penasihat Asosiasi Psikologi Islam Wilayah Sumatera Barat, Bapak Profesor Dr. Irwan Praitno, MSc Psikolog, Bapak Profesor Dr. Rusdi LC, Bapak Profesor Dr. Edi Safri, Bapak Dr. Murisal MPD. Yang saya hormati Ibu Ketua Ikatan Psikolog Klinis Wilayah Sumatera Barat atau yang mewakili, Bapak Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Perwakilan Sumatera Barat atau yang mewakili, Ibu Ketua Asosiasi Psikologi Industri Organisasi Perwakilan Sumatera Barat, yang mulia para tamu undangan seluruh Ketua Asosiasi Psikologi Islam dari ujung Sumatera sampai ke timur Indonesia. Mulai dari Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, wilayah Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, API wilayah Jawa Timur, wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Yang saya hormati para dekan, ketua program studi dan ketua jurusan psikologi yang ada di wilayah Sumatera Barat, sahabat-sahabat seperjuangan, ini sahabat 25 tahun yang lalu nih, Mas Fuad, ada Udayoza, waktu di Himamupsi dulu, ada Mas Riko juga, terima kasih undangannya sudah dipenuhi. Yang saya hormati juga seluruh pengurus wilayah Asosiasi Psikologi Islam Sumbar yang merangkap juga menjadi panitia, karena kita nggak banyak nih Pak Ketua, jadi semua pengurus hari ini wajib menjadi panitia pelaksana. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Yang saya hormati para peserta workshop yang berkenan hadir lebih pagi untuk mengikuti acara pengukuhan dan pelantikan pengurus Asosiasi Psikologi Islam. Dan teristimewa narasumber kita, Mas Haji Ahmad Faiz Zainuddin FC MSI. Terima kasih Mas.
sudah memenuhi permintaan kami dari panitia API Sumatera Barat. Alhamdulillah beliau juga sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah. Salaman wa salamatan rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Perkasa, penggenggam dan penguasa jagat raya alam semesta. Hanya Dialah penentu dan penggagak semua peristiwa. Tidak ada satupun yang mampu mendatangkan manfaat kepada kita kecuali berasal darinya, dan tiada satupun yang mampu mendatangkan musibah kepada kita kecuali atas izinnya. Maka tidaklah pantas jika saat ini kita tidak mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah tercurah kepada kita. Kita tak perlu menghitung berapa nikmat yang sudah kita terima, karena angka dan kata tak akan kuasa untuk menghitungnya. Namun jangan pula kita kufur, jangan pula kita sombong atas nikmatnya, karena sesungguhnya iblis dan setan dicampakkan dari surga juga karena kesombongannya. Amalan kita, ibadah dan perbuatan baik kita terlalu sangat sedikit untuk berharap bisa masuk ke dalam surganya. Maka mari kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena syafaat beliau yang kita harapkan kelak di kemudian hari. Hari di mana semua perbuatan, hari di mana semua ucapan akan dihitung dengan terang benderang, dengan sangat transparan. Tidak perlu koneksi, tidak perlu kolusi, karena yang akan menghitungnya adalah Rabb yang menguasai hari akhirat. Rabb yang paling akhir tanpa ada yang akan mengakhiri, yang paling awal tanpa ada yang mengawali. Mengawali sambutan singkat ini, izinkan saya untuk berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberi support dan dukungannya sehingga acara kita pagi ini dapat terlaksana dengan baik. Bapak Ibu hadirin dan para peserta workshop yang saya muliakan, berdirinya Asosiasi Psikologi Islam di Sumatera Barat bukanlah keinginan yang muncul secara tiba-tiba, namun merupakan asa atau keinginan yang sudah cukup lama terpendam pada masing-masing anggotanya. Izinkan saya berpantun karena sebelumnya pantun sudah berseliweran. Jika raja taklah bertahta, alamat patih takkan berkuasa. Jika asa tak terlaksana, pastilah raga kan menderita. Untuk itu, lebih dari 6 bulan yang lalu, kami bermufakat untuk menyirami kembali asa yang telah lama terpendam ini, agar tumbuh menjadi tunas, dan tunas ini diharapkan kelak akan menghasilkan buah yang segar dan manis, buah yang membuat asa itu tumbuh kembali, sehingga derita pun tak menjadi kenyataan. Kalau nak pergi ke Batu Sangkar, jangan lupa memberi kabar. Kalau kuntum sudah mulai mekar, harum semerbak di api sumbar. 6 bulan waktu yang tertunda membuat asosiasi yang telah terbentuk ini harus menentukan diri. Akankah kita hilang kembali atau eksis mewarnai? Diskusi pun dimulai, ternyata semangat itu tak padam. Ternyata ghirah itu tak hilang. Dengan support dan dukungan dari semua pihak, mulai dari Ketua PP API, Pak Agus Abdurrahman, Pak Wakil Ketua Pak Basti, yang terus mencolek-colek setiap kali ada pengukuhan, selalu diundang, selalu diberi motivasi, kapan ini API Sumbar akan berdiri. Ya, sahabat sekaligus guru saya, Mas Fuad Nasori, yang sejak lama, sejak saya masih kuliah dulu, Mas. Sebenarnya saya sangat ngefans sama Mas Fuad ini. Bahkan saya kejar ke Solo waktu itu, waktu saya masih kuliah tahun 94 untuk mengejar Mas Fuad ini pada saat acara API juga, acara psikologi Islam juga.
Mas Fuad cowok suka dikejar memang. Iya, betul Pak Basdi. Ya. Terima kasih juga supportnya untuk Ketua HIMSI Wilayah Sumatera Barat, Pak Jera. Ya, akhirnya hari ini kami Asosiasi Psikologi Islam HIMSI Wilayah Sumatera Barat telah berdiri. Semoga ini tidak sekedar berdiri, namun insya Allah dengan dukungan semua pihak kita akan mampu berlari, mampu mengejar dan mencari jati diri psikologi. Tentunya psikologi Islam. Bapak Ibu hadirin dan para peserta workshop yang saya hormati, di hari pengukuhan pengurus Asosiasi Psikologi Islam Sumatera Barat ini, kami juga akan meluncing sebuah jurnal yang insya Allah akan turut memberi sumbangan pikiran dari hasil-hasil penelitian, khususnya pada hasil penelitian yang terkait langsung dengan psikologi Islam. Bisa dalam penelitian yang mengintegrasikan psikologi Barat dengan konsep Islam, atau murni hasil penelitian psikologi Islam yang dilakukan pada berbagai setting, baik di bidang pendidikan, industri, sosial, maupun penerapan psikologi Islam dalam praktek-praktek klinis. Tekad kami di pengurusan ini, selain dengan semangat yang terdengar saat kita mendengarkan lagu Mars Api tadi, ya, dari Islam kita lahir, untuk Islam juga kita berjuang. Psikis nama jurnalnya. Ini mengingatkan kami akan peristiwa 25 tahun yang lalu. Betapa semangat beberapa sahabat mahasiswa psikologi waktu itu untuk belajar, juga ikut mengenalkan psikologi Islam pada rekan-rekannya sendiri. Semua dilakukan tanpa imbalan apapun. Mereka rela menyisihkan belanja bulanannya untuk memfotokopi lembaran-lembaran kertas menjadi sebuah buletin. Buletin itu namanya Ulul Albab. Tidak puas dengan lembaran buletin yang mudah terbawa angin, akhirnya mereka menjadikan buletin Ulul Albab itu menjadi sebuah majalah. Majalah itu kemudian mereka beri nama Psikis, singkatan dari psikologi Islam. Namun bukan perjuangan namanya kalau tidak berperang. Psikis diklaim sudah pernah terbit oleh otoritas kampus kala itu. Akhirnya Psikis kena beredel, maklum zaman Orde Baru. Sebagai mahasiswa, tentulah tidak kehilangan akal. Sekalipun ada yang berkata, apalah arti sebuah nama, bagi mereka nama sangat bermakna. Psikis kemudian berubah menjadi logis. Kalau dipanjangin, ya sama aja, psikologi Islam juga. Saat ini teman-teman saya, yang kala itu sama-sama berjuang, sengaja saya undang. Ada Uda Yoza, sekarang beliau bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pinang sebagai psikolog klinis di sana. Juga ada Mas Riko Jaya Saputra. Beliau ini pengusaha sukses di Kota Batam. Ya, masih ada lagi beberapa teman-teman yang saya undang, namun mereka berhalangan bergabung bersama kita karena kesibukannya. Semoga jurnal Psikis ini nanti akan mampu untuk meneruskan semangat orang-orang muda, para peneliti dan peminat psikologi Islam. Bukit tinggi kota bersahaja, tempat wisata dan berniaga. Inginnya hati terus bicara, tapi apalah daya, MC-nya sudah mengkode saya. Bapak Ibu hadirin dan para peserta workshop yang saya hormati, mohon doa restu kami di awal langkah, mohon bimbing kami saat berjalan, mohon doakan kami agar istiqomah dalam perjuangan, sebab jalan masih sangatlah panjang. Pak Satpam jaga keamanan agar rumah tak kemalingan. Terima kasih kami haturkan, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ketua kami ya pada pagi hari ini, berapi-api dan sangat mencerahkan. Saya lanjutkan dengan sesuai dengan yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua. API Sumbar insya Allah sekaligus pada hari ini melaunching program perdananya, yaitu Psikis. Publikasi penelitian psikologi Islam. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, kami langsung membuka call for paper untuk penerbitan perdana dari Psikis, publikasi penelitian psikologi Islam, Jurnal Asosiasi Psikologi Islam Sumatera Barat, volume perdana tahun 2021. Ya, sudah kita open dan terima tulisan dari
sekarang, insya Allah akan kita terbitkan 2 kali dalam setahun di bulan Februari dan Agustus. Untuk sistemnya masih on proses, intinya masih proses, dan perdana kita akan menerima tulisan ini melalui email api.himsi.sumbar@gmail.com. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki tulisan dengan skop kajian seputar psikologi perkembangan, pendidikan, klinis, industri, dan organisasi, serta sosial yang diintegrasikan dengan kajian keislaman, kami sangat senang hati bisa menerima tulisan dari Bapak dan Ibu sekalian. Ya, last submission dari terbitan perdana ini akan kami terima, kami tutup sampai dengan kami buka sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Jadi silakan Bapak dan Ibu, kami sangat menunggu tulisan untuk penerbitan perdana dari Psikis, Publikasi Penelitian Psikologi Islam. Acara selanjutnya, demi keberkahan dari kegiatan kita pada hari ini, sebelum kita masuk ke workshop, kita akan doa bersama dulu, yang akan dipimpin oleh Saudara Ilham Ashraf Suhendri. Kepada Saudara Ilham, dipersilakan. Rahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, mari kita sejenak berserah diri dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghir. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah yang Maha Pengasih, jadikanlah acara kami ini sebagai sesuatu yang bernilai ibadah di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah acara kami ini dari awal sampai akhir hendaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniailah acara kami ini sehingga melahirkan organisasi yang berkualitas. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Ilham Ashraf Suhendri. Kita masuk ke acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu. Ya, ini workshop spiritual emotional freedom technique atau SEF yang akan diberikan oleh Bapak Haji Ahmad Faizainuddin FC, MSc, penemu sekaligus praktisi dari teknik SEF. Ya. Acara ini akan dipandu oleh moderator yang tidak kalah luar biasa, yaitu psikolog klinis terkenal di Sumatera Barat, yaitu Saudara Hafiz MC Psikolog. Forum Zoom ini selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudara Hafiz MC Psikolog. Kepada Hafiz, dipersilakan.